Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang penyetingan piston ya. Sebelum kita rakit, ini piston kita harus kita sting ya. Kita pasang metal roundnya kita pasang ya. Kita pasang, terus kita lumasi, kita lap menggunakan tisu ya, untuk memastikan steril dari debu dan kotoran ya. Karena itu kita harus kasih oli ya. Ini oli untuk pelumasi sebelum memasang metalnya ya. Metalnya kita pasang ya. Ini ada pin locknya ya. Kita pasang di sini ya. Tekan pelan-pelan. Ya, kita lumasi lagi oli, tujuannya untuk pelumas ya, oli, nggak ada seret atau macet gitu ya. Pastikan seperti itu, karena ini peran sangat penting sekali ya. Ini udah kita oles oli, setelah itu kita pasang metal roundnya ya, metal round ya. Ini conrod ya, bahasa Inggrisnya conrod, atau bahasa nasional mekanik metal roundnya ya. Berbeda sama metal duduk. Dikasih oli sedikit ya. Setelah itu di sini kita kasih oli juga. Kita ratakan menggunakan tangan supaya olinya terlumas semuanya ya. Nah, ini kita ratakan juga supaya merata olinya. Pastikan tidak ada pasir ya. Kalau ada pasir berbahaya banget guys, bisa merusak metal roundnya atau conrodnya ya. Itu tadi kita kasih lumas, kita pasang. Kerasa ada pasir ya, kita lap dulu ya. Kerasa ada pasir dari mana nih ya. Kita lap dulu. Ini pastikan tangan steril, tidak ada pasirnya ya. Kita haluskan. Oke. Setelah itu kita pasang ya, posisi yang sesuai dengan standar pabrik. Ini posisi F-nya menghadap ke atas ya. Tuh, kita pasang. Kita plugnya di sini ada sepinya, dia tidak bisa terbalik ya guys ya. Oke. Ya, ini pasang bautnya. Kita pasang. Rekamannya hilang guys. Rekaman suaranya ini berjalan. Oke, terima kasih. Ya, masih rekaman masih berfungsi ya. Kita pasang bautnya. Kita pasang. Kita ratakan bautnya ya. Rata. Setelah itu kita kunci kuat. Kalau kunci kuat dia ringan, berarti aman ya. Tidak ada seret, bisa langsung kita rakit ya. Ini sebelum kita rakit harus kita tes atau kita sting dulu ya di bawah ya. Jadi tidak dua kali kerja ya. Gitu. Ya, ini menggunakan handphone untuk suara ya. Jadi lebih jelas suaranya, karena kejauhan handphonenya. Kita menggunakan handphone satu lagi ya untuk suara. Oke, sip ya. Tunggu sebentar, kita akan mengepaskan kameranya. Oke, untuk melepaskan kamera, posisi kamera tadi kurang fokus ke kita ya. Jadi ini mati lampu ya guys ya. Jadi agak gelap sedikit, tadi kelihatan terang ya. Mohon maaf ya terganggu. Ini gambarnya mungkin agak kurang jelas gitu. Yang penting suaranya jelas guys. Oke. Kita kuatkan menggunakan kunci 17 nih ya. Kita kuatkan ya.
Nah, pastikan kuat ya, harus rata ya, nggak boleh langsung kuat salah satu baut. Harus rata ke dua sisi ya, harus rata. Kita menggunakan sambung aspa ya, atau lebih bagus menggunakan momen ya. Momen itu ada ukuran bautnya ya, tekanan berapa kilo ada ya. Kalau kita menggunakan perasaan guys, oke ya, yang pastinya dia kuat ya, tidak dol atau slack ya. Pastikan seperti itu ya. Kita kunci, kita coba lagi kunci ya. Oke, sudah mantap. Kita kunci lagi ya, kita tes. Oke, mantap. Kita putar ya. Ini ringan ya guys ya. Berarti ini normal, jika dirakit tidak ada masalah ya. Kadang ada sebagian tidak kita coba di bawah atau kita setting terlebih dahulu karena permasalahannya baret atau yang dari sering kejadian di sininya ya. Dari sininya bermasalah nih. Dari ininya ada kotoran, ada istilah cacat atau benturan seperti itu ya. Kita pastikan sebelumnya kita amplas bersih nih. Kita amplas bersih dan kita amplas sekilas saja untuk menghilangkan kotoran gitu ya guys ya. Jangan terlalu dalam banget amplasnya. Tujuan untuk membersihkan, mengangkat kerak-kerak oli ya, atau kita menggunakan bensin, solar ya. Ini jangan dicuci nih guys, ini sering mudah berkarat ya. Jangan dicuci, jangan coba-coba dicuci ya dengan air gitu maksud saya ya. Gunakanlah cuci dengan solar atau bensin ya. Ini mudah berkarat. Nah itu udah hidup lampunya ya, kelihatan ya. Kelihatan. Ini penyetingan piston tadi ya. Itu kelihatan. Kita bersihkan menggunakan lap tisu ya. Menggunakan lap tisu. Menggunakan lap tisu ya. Kita pastikan ini harus steril ya. Nggak ada kerak oli kah atau debu kotoran, harus bersih ya, karena ini faktornya bisa sepele banget ya, karena kotoran bisa menggajal dari sini, itu menyebabkan macet ya. Ketika dikunci kuat dia semakin ringan. Nah, seperti ini harus ringan nih. Nah, kita gerakkan sedikit ringan, jadi ini bisa menyebabkan baret di sini ya guys ya, karena sininya kurang bersih atau sirkulasi olinya kurang lancar ya. Ini komponen-komponen mesin harus kita pastikan. Komponen-komponen mesin harus kita pastikan bersih. Mohon maaf, mati lampu lagi, jeklek lampunya tuh mungkin karena kelebihan beban kompresor ya. Jadi ini listrik masih KWH standar ya, maklumlah masih di desa ya guys ya. Nah, ini nggak di bengkel, kita ini melakukan COD ya, kerjakan di tempat ya. Karena mobil sebelumnya nggak bisa lagi mau diderek pun repot jauh ya. Kita mungkin karena repot perjalanannya itu ya guys ya. Oke. Nah, kita kasih oli ya, dan ini kita lap ya, pastikan steril dia. Kita sterilkan, kita kasih sedikit oli ya, tujuannya biar gak lengket atau becek ya. Nih ya, konrutnya nih kita pasang sesuai pin locknya ada di sini, nggak bisa terbalik nih ya guys ya. Dan pastikan di komponen sisi kiri kanan sebelah sisi harus bersih ya. Tidak ada bekas luka atau cacat, oke. Itu bisa menyebabkan ini rusak kembali atau nanti bisa menyebabkan suara mesin kasar ya guys ya. Ini kita kasih kelumas ya. Kita ratakan. Ya, kita ratakan olinya udah. Terus di sini kita kasih oli juga ya, di stang koreasnya kita ratakan menggunakan tangan ya, pastikan merata olinya ya.
Ini kita menggunakan oli merah nih guys ya. Ini olinya oli Deltalub ya, sangat bagus banget nih. Dia perjalanan mencapai, ini sangat merah ya olinya ya. Nah, ini merah ya, seperti ini merah. Dia nggak akan berubah warna hitam ya, karena ini Deltalub ini bagus ya. Kualitasnya bagus, sudah teruji ya untuk diesel ya. Oke, kita pasang, kita harus pas sesuai dengan tanda yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Oke, dan ini pun tidak bisa terbalik ya. Pasang, kita kunci ya, kunci menggunakan tangan ya. Pastikan rata kuncinya, nggak boleh salah satu harus istilahnya harus satu-satu, nggak boleh ya, harus bergantian, harus rata kuncinya ya. Harus rata. Gunakan kunci ya. Ini unit Ford Ranger 3000 cc Common Rail, udah TDCi ya, udah sistem ICU ya. Nih kronologi mobil ini mati, nggak mau hidup ya, hidup sebentar tapi nggak mau nyala ya. Penyebabnya kompres bocor oli, kurang sirkulasi atau tidak lancar, dan menyebabkan konrutnya bermasalah, metal duduknya dan metal balennya pecah ya, tergesek ya, pecah melipat, terus bentur ke pistonnya pun ikut pecah ya. Itulah penyebabnya suara mesinnya kasar. Oke, kita rakit ulang sesuai spesifikasi standar ya. Kita ratakan, rata potnya kita tes putar ya. Ini harus ringan ya, jangan berat. Kalau berat berarti harus kita bongkar lagi, harus kita teliti apakah penyebabnya ya. Kita putar seperti ini, harus ringan ya. Nggak boleh berat, nggak boleh nahan ya. Semakin dia kuat, semakin dia ringan ya. Tuh, kita kuatkan lagi, harus ringan dia. Pastikan kuat ya, harus ringan. Kalau berat berarti permasalahan dari bisa jadi metalnya atau dari stangnya, ada penyebabnya yang jelas ya. Ringan seperti ini guys, harus ringan ya. Itulah penjelasan tadi dari video kali ini, penyetingan stang sebelum merakit ya. Kita pastikan aman terlebih dahulu, tidak ada istilahnya gejala istilahnya berat gitu. Ada sebagian merakit langsung dirakit gitu aja pasang ya, rupanya ininya macet ya. Itu menyebabkan makan ya konrutnya ya, atau metal roundnya. Oke, dan terima kasih dalam video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Oke. Oke guys, selamat malam. Semoga jumpa lagi di kali ini video berikutnya penyetingan korek as. Oke, ini kita udah kencengin semua sesuai dengan standar pabrik ya, speknya ya. Ya, semakin kuat, semakin kenceng, semakin ringan ya. Kalau bahasanya semakin kuat dia macet, berarti permasalahannya di metal dulu atau asnya nggak balance gitu ya. Oke. Ringan, harus ringan dia ya. Ya, harus ringan, kita putar ringan dia ya. Setelah itu kita cek dari sini kegoyangan metal bulan ya. Kalau dia goyang berarti harus ringan, kita putar ringan dia ya. Setelah itu kita cek dari sini kegoyangan metal bulan ya. Kalau dia goyang berarti metal bulannya harus dinaikkan koma atau disesuaikan dengan spek standar pabrik. Oke, ini nggak boleh gerak nih, nggak boleh goyang. Kita goyang pakai obeng
ya, nggak boleh gerak nih. Nah, itu kelihatan dari polinya aman ya, tidak ada pergerakan, berarti oke. Nah, kita mengencangkan ini harus menggunakan momen ya, biar rata kan, sesuai dengan spek standar. Oke. Dan itu pembahasan sekian untuk penyetingan korek as sebelum dirakit atau sebelum dirakit sesuai dengan standarnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe di channel YouTube Mas Agus. Oke. Oh, yo. Mending no. Loh, itu arti pasang nggak parang ya. Mending no. Mantap itu bersih aja. Kopi nih, teh no kopi nih. Get kopi go. Apa nih kami bareng ngopi gue nih Roni. Yang